Masih bersama sejumlah narasumber kami pada hari ini, Saudara, bersama Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Sazili, Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center Roy Salam, lalu pengamat kebijakan publik Rian Nugroho. Saya ke Bung Rian saat ini, Bung Rian. Tadi di segmen sebelumnya saya tinggalkan sebentar karena untuk menggali informasi juga memberikan informasi pada publik. Saya ingin tanya kepada Anda, Bung Rian, kalau kondisi seperti ini tadi luar biasa dicontohkan di Pekalongan misalnya, ditotalkan kalau semuanya itu ya. PKH misalnya 3 juta diberikan 10 kali, meskipun bukan semuanya berupa uang, ada berupa subsidi listrik, ada beras, ada pulsa, ada uang juga yang ditransfer dan lain sebagainya. Totalnya sekitar 3 juta rupiah dan diberikan beberapa kali dalam 1 tahun. Tapi banyak juga salah sasaran. Beruntung tadi Bupati Pekalongan disampaikan oleh Bung Aceh misalnya kreatif karena ditempelkan stiker yang tidak layak menerima bantuan dan mampu jadi malu, akhirnya menyampaikan informasi itu kepada petugas. Kalau hal ini tidak terjadi di daerah lain kan bisa saja, artinya ya udah diterima diam-diam aja. Dan ini karena data yang tidak valid. Bagaimana sih untuk mengatasi data dan data yang selalu tidak valid ini yang selalu kita dengar, Bung Rian? Oke, baik. Jadi kami dari Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia ini kami punya kajian dan ini poinnya ada 6 rekomendasi nih buat Ya. Bu Risma sebagai Mensos. Nomor 1, disarankan agar kita itu mendigitalisasi seluruh data kita. Data kita ini kenapa nggak valid? Karena nggak digital secara penuh, ini kita separuh-separuh. Jadi kita bersyukur dengan adanya COVID kita dipaksa digital. Nah, terus kemudian desentralisasi data digital. Tadi kan Pak Roy juga Pak Aceh mengatakan beri kesempatan untuk di daerah juga mereka mendevelop digital. Karena begitu digital ini trackabilitasnya tinggi. Jadi nggak bisa orang, dan itu update-nya juga cepat. Yang kedua, ada yang perlu diubah kebijakan. Sekarang kebijakannya kan kalau BPS itu kan memonopoli data. Kita buat saja. Jadi BPS itu memonopoli data hanya data dasar. Tapi data olahan itu merupakan kewenangan dari KL masing-masing. Kalau itu dipegang oleh BPS, kemudian dikerjakan sana, nanti terjadi bottlenecking. Jadi dibuat perubahan kebijakan, kalau enggak diantaranya dibuat independen aja. Jadi BPS itu bukan data dasar, tapi data olahan, data update itu dipegang oleh Kemensos. Kemudian yang ketiga, jadi transfernya bisa digital. Kita tahu lah, sejak saya dulu di BRTI itu ya, itu transfer uang tuh bisa pakai SMS kok. Apalagi sekarang ada namanya WA, kiriman WA. Jadi dengan demikian, kalau kirim transfer pakai bank itu antara 5.000 sampai 6.000 per transfer, paling pas 2.500 lah itu. Kalau pakai digital, pakai telekom, itu bisa sampai Rp50. Bahkan Jadi nggak perlu akses bank, bisa lewat telepon seluler? Bisa. Bahkan Masuknya kemana itu jadi? Kan begini, gimana cara mencairkannya? Itu ada outlet yang bisa dibuat di setiap tempat gitu ya, bahkan dengan pos juga bisa. Tapi ini penting kenapa? Agar sampai tadi Mas Aiman mengatakan jangan sampai jadi bancos kan, bancaan sosial kan. Karena gini, kalau memang seperti harus sekarang pakai bank-bank BUMN harus mau berkorban buat pemerintah. Apa artinya? Kalau memang harus pakai bank, transfernya jangan banyak-banyak, biayanya Rp50 saja. Jadi bank pemerintah pun nggak boleh ikut bancos gitu loh. Bancaan sosial itu kan berhenti, stop. Maksudnya ini hubungan antar bank, transfer antar bank tidak boleh ke biaya yang terlalu tinggi begitu ya? Dibuat sebagai kontribusi BUMN. Kan BUMN kan punya negeri kan. Jadi BUMN juga harus tahu bahwa ikut didaya gunakan dan nggak boleh ikut bancos. Tapi begini, saya tertarik tadi, kalau lewat SMS bisa itu mengirim uang lalu kemudian mencairkannya. Gimana mekanismenya, Bung Rian? Jadi itu ada kode untuk SMS tertentu. Itu waktu itu loh ya, tapi kira-kira tahun 2012 itu. Yang itu kodenya dipahami oleh teman-teman yang akan mengeluarkan uangnya. Tapi sekarang kan misalnya yang namanya digital transfer money gitu ya, itu kan sangat mudah. Saya kira misalnya kalau orang udah punya rekening OVO meskipun kosong itu kan ya, waktu dia nggak punya data, dia pergi ke tempatnya kantor pos, kan dia langsung akses data itu. Dengan demikian digitalisasi itu berjalan. Dan ingat, dengan cara itu tidak ada yang bisa susah menipu lah kira-kira. Dan itu tuyul juga nggak bisa, karena tuyul kan nyuri uang nyata ya. Nah yang keempat adalah apa? Kemsos harus bersedia membuka diri mengadakan dialog publik. Jadi sejak bansos dibuat sampai sekarang, itu tidak ada expert dialog. Kita berikan contoh, PLN setiap 2 bulan itu bikin expert dialog untuk melakukan refinement kebijakannya.
juga yang namanya Kementerian SDM itu setiap 2 bulan itu ada dialog expert untuk refinement. Nah, sampai sekarang yang namanya Kemsos itu tidak melakukan dialog dengan expert untuk refinement sehingga seolah-olah masing-masing adalah one man show. Jangan, karena ini kan supaya kita baik toh. Nah, yang keenam adalah ini harus diberitahu masyarakat. Masyarakat diberitahu bahwa bantuan ini tidak selamanya. Kenapa? Supaya otaknya itu sejak awal tahu. Kalau enggak mereka nanti itu. Nah, yang penting lagi adalah, nah tadi Mas Ayam mengatakan bagaimana dengan di Pekalongan tadi dihukum dengan cara itu dikasih tanda bahwa dia itu katakanlah nggak usah dapat gitu kan ya. Nah, saran saya begini, inilah kelas kesalahan kita. Kalau kita mau kebijakan yang cerdas, maka dia harus menggunakan namanya double approach. Sebelah kiri namanya adalah pendekatan birokrasi dan administrasi, tapi yang kedua adalah pendekatan pembelajaran sosial. Jadi masyarakat itu sekarang perilakunya diubah, mentalnya diubah. Oh ini susah, tidak. Contoh, COVID ini susah loh, tapi masyarakat bisa berubah. Jadi kalau pendekatan masih menyalahkan, menghukum, memperlakukan, nanti itu berat pengawasannya. Jadi approach yang kami sarankan. Sistem, Anda mau menawarkan sistem yang harus diperbaiki? Enggak. Gini, jadi sekarang setiap kepala daerah harus mempunyai program pendidikan rakyat. Pendidikan sosial, merubah perilaku mereka agar mereka itu tidak lagi mau mengaku malu ngaku jadi orang miskin gitu loh. Ini banyak terjadi. Kalau faktanya miskin kan memang susah juga, Pak Rian, karena memang sekarang lagi pandemi dan lain sebagainya. Ya, kan tadi dikatakan tuh kan tadi ada yang beberapa nggak miskin, aku miskin toh, itu kasus itu. Nah, tapi untuk yang namanya transfer bantuan sampai sekarang ini, it's okay, silakan jalan terus. Tetapi yang baku adalah mohon Kemsos. Kalau bisa, kalau nggak sebulan, 2 bulan itu, bikinlah expert dialog. Ada Pak Roy, mungkin bahkan kalau berkenan Pak Dr. Aceh ini. Karena gini, kita perlu policy refinement time by time. Kedua, pemerintah itu nggak kerja sendiri loh. Yang ketiga, public policy bukan urusan pemerintah loh. Urusan seluruh warga. Karena siapa tahu dari masyarakat yang nggak mampu atau expert tahu bagaimana cara mengefisienkan. Coba sekarang dari segi transfer uang aja deh. Kalau transfernya dari 2.500, menjadi Rp50, berapa savingnya itu? Itu juga perlu diawasi, supaya apa? Supaya yang terjadi efisiensi anggaran. Terakhir, Bung Roy, apa yang bisa dilakukan saat ini? Singkat saja. Iya, saya kira harus ada perubahan cara kerja pemerintah dan pemerintah daerah dalam penanganan membangun database perlindungan sosial. Baik. Karena database perlindungan sosial. Baik, waktu sudah habis, saya coba ke Bung Aceh. Bung Aceh, singkat saja apa yang harus dilakukan? Ya, saya setuju. Sistemnya yang harus dibenahi, terutama sistem dari proses pemutakhiran datanya. Dan ini sudah beberapa kali kami panggil Menteri Sosial, nggak cukup hanya marah-marah, tetapi benahi sistemnya. Kalau sistemnya masih seperti ini, maka jangan berharap bahwa sistem perlindungan sosial kita akan berjalan dengan baik. Dan sistemnya bukan hanya di tanggung jawab pemerintah daerah saja ya? Bukan hanya pemerintah daerah, ini kan sekarang sudah menggunakan teknologi yang maju. Harusnya dengan kita real time, data real time dengan teknologi informasi, saya kira harusnya digitalisasi data itu kan bisa dilakukan. Digitalisasi data itu kunci ya. Baik, terima kasih Bung Aceh Hasan Sazili. Ada juga Bung Roy Salam dari IBC. Dan juga Pak Rian Nugroho, pengamat kebijakan publik. Bung Aceh dari fraksi Partai Golkar, anggota DPR yang telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu, selamat malam.